Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai multi akad atau murokobah, perspektif fikih muamalah. Dengan anggota kelompok ada Nur Fadila, Rizkika Aryo Pratama, Apri Zulfiana, Muhammad Zaki Khatami, dan saya sendiri Hanifah Tunisa. Baiklah teman-teman, skema akad murokabah berdasarkan pemahaman tentang makna akad dan multi akad atau murokab, maka multi akad menurut Nazih Hamad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzaraah, penukaran mata uang, syirkah, mudharabah, dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Sedangkan menurut Al-Imroni, multi akad adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad. Maka diperoleh kesimpulan bahwasanya murokabah atau multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk contoh skema murokabah kami sudah paparkan dalam slide PPT sehingga teman-teman bisa memahaminya secara sendiri. Selanjutnya ada rukun akad murokabah. Yang pertama itu ada akad, ada modul akad, ada makud, ada sigat al-akad. Akad yaitu orang yang berakad, masing-masing pihak terdiri dari satu orang, kadang terdiri dari beberapa orang. Selanjutnya ada modul al-akad, tujuan atau maksud pokok pengadaan akad. Terus ada makud, benda-benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Yang terakhir ada sigat al-akad, yaitu ijab dan qabul. Ada syarat akad murokabah. Yang pertama, suatu benda antara mujir atau pihak yang menyewakan dengan mustajir atau pihak penyewa diakhiri dengan pembelian ma'jur atau objek ijarah oleh mustajir atau pihak penyewa. Terus ada ijarah muntahiyah bitamlik harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad. Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah muntahiyah bitamlik berakhir. Ada mustajir atau penyewa dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik dilarang menyewakan dan atau menjual ma'jur atau benda yang disewa. Sementara ada harga ijarah dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran. Macam-macam akad murokabah. Yang pertama ada akad bersyarat atau al-uqud al-mutaqabilah. Yang kedua ada akad terkumpul al-uqud al-mujtami'ah. Yang ketiga ada akad berlawan al-uqud al-muntaqabilah. Nakidah wal al-mutahadah wa al-mutanafiyah. Yang keempat ada akad berbeda al-uqud al-mutalifah. Dan yang kelima atau yang terakhir ada akad sejenis yaitu al-uqud al-mutajanisah. Selanjutnya yang pertama ada akad bersyarat atau al-uqud al-mutaqabilah, yaitu menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu yang dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan al-uqud al-mutaqabilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama. Menurut Imam Malik 1323 halaman 126, di mana kesempurnaan akad pertama tergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu tergantung dengan akad yang lain. Untuk bagian kedua, ada akad terkumpul atau al-uqud al-mutajammi'ah. Al-uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Misalnya nih, sebagai contoh, saya jual rumah kepada kalian, dan saya sewakan rumah yang lain kepada
kepada kedua kalian selama 1 bulan dengan harga 500.000. Next. Lalu ada akad berlawanan atau al-uqud al-mutanaqido wa al-muttadoh wal al-mutanafiyah. Ketiga istilah al-mutanaqido, al-muttahadoh, al-mutanafiyah memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanaqidoh mengandung arti berlawanan. Seperti pada contoh, seseorang berkata sesuatu, lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang yang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut mutanaqidoh atau saling berlawanan, atau yang bisa kita kenal sebagai labil. Dikatakan munaqidoh karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan. Next. Lalu yang keempat ada akad berbeda atau al-uqud al-mukhtalifah. Yang dimaksud dengan multi akad mukhtalifah adalah terhimpunnya 2 akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagainya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam satu akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu. Sedangkan dalam jual beli sebaliknya, contoh lain akad ijarah dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad atau fil al-majlis. Sedangkan dalam ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Next. Yang kelima ada akad sejenis atau al-uqud al-mutajanisah. Al-uqud al-muraqabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari 2 akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizkika. Selanjutnya yaitu hukum akad muraqabah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Al-Maidah ayat 1. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan agar orang yang beriman menunaikan akad-akad mereka. Kata-akad ini disebutkan secara umum karena tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, semua akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat hukumnya sah, termasuk akad yang diberlakukan secara bersamaan, baik yang bersifat alamiah seperti al-uqud muraqabah al-tabi'iyah maupun hasil modifikasi atau al-uqud muraqabah al-ta'dilah. Hukum akad muraqabah. Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh, akad EDL dan salaf yang dinyatakan dengan jelas oleh Nabi SAW. Akan tetapi, jika kedua akad itu berdiri sendiri, maka baik akad EDL maupun salaf diperbolehkan. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata-mata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi, akad-akad yang membangun adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Perbedaan konvensional dan syariah. Konvensional keuntungannya suku bunga yang dibangunkan pada nasabah. Adapun syariah, hasil jual beli, sewa penyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Pengelolaan dana pada konvensional, seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Adapun syariah, lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Sistem operasional pada konvensional, akad antara bank dan nasabah bank banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Adapun sistem operasional syariah
akad bagi hasil atau nisbah. Kelebihan dan kekurangan murokabah. Kelebihannya, 1. Bisa terjadi beberapa akad dalam kegiatan muamalah. 2. Bisa menggabungkan beberapa akad dalam bermuamalah. 3. Akad murokabah dibebaskan selagi tidak ada hal yang melanggar batasan-batasan. Kekurangannya, dalam multi akad terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilewati, yaitu A. Multi dilarang karena nas agama. B. Multi akad sebagai hilal ribawi. C. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba. D. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Menjauh dari riba adalah salah satu bentuk keyakinan kita terhadap Allah yang Maha Kaya. Fitriani. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.